Saat aku hamil anak pertama, suamiku mendadak berubah dingin. Aku mengira ia sibuk bekerja, tapi ternyata diam-diam ia menikahi perempuan lain yang tak lain adalah sahabatku sendiri. Namun rahasia terbesar baru terungkap ketika aku mengetahui bahwa perempuan itu sebenarnya adalah adikku yang lama hilang. Hujan deras turun membasahi kota Surabaya sore itu. Jalanan rungkut yang biasanya ramai kini tampak mengilap, lampu-lampu kendaraan memantul di permukaan aspal basah, dan suara gemericik air jatuh dari genting berpadu dengan aroma tanah yang basah. Dari sebuah rumah sederhana bercat putih yang sudah mulai memudar, Naila berdiri di dekat jendela ruang tamu. Tangannya mengusap perlahan perutnya yang kian membesar, bibirnya melengkungkan senyum yang lembut sekaligus getir. Ia tengah mengandung buah hatinya yang pertama. Usia kehamilannya baru memasuki 4 bulan, namun setiap kali ia meraba bagian tubuh mungil yang mulai terasa bergerak di dalam rahimnya, rasa haru bercampur bahagia mengalir begitu deras hingga membuatnya tak jarang meneteskan air mata. "Cepatlah tumbuh besar di dalam sini, sayang," bisiknya sambil menatap keluar jendela yang basah oleh hujan. "Ibu sudah tak sabar mendengar tangisanmu. Kau adalah harapan hidup ibu, cahaya di saat semuanya terasa gelap." Sejak 3 tahun lalu menikah dengan Arga, hidup Naila berubah begitu banyak. Ia yang dulu diliputi kesepian, akhirnya merasakan hangatnya dicintai dan dicintai kembali. Arga, dengan senyum tenang dan sikap penuh perhatian, selalu mampu membuatnya percaya bahwa masa lalunya yang penuh luka bisa sedikit demi sedikit terhapus. Ia terbiasa membuat sarapan sederhana untuk Naila sebelum berangkat kerja, sering menemaninya menonton film meski hanya di ruang tamu mungil mereka, dan tak jarang pulang membawa bunga kecil dari toko pinggir jalan hanya untuk melihat istrinya tersenyum. Namun, beberapa bulan terakhir, terutama sejak Naila mengandung, sesuatu dalam diri Arga perlahan berubah. Naila masih ingat betul bagaimana suatu malam ia menunggu suaminya pulang. Ia menyiapkan makan malam sederhana. Sayur asem, tempe goreng renyah, dan ikan bandeng kesukaan Arga. Meja makan telah ia tata rapi, lilin kecil ia nyalakan agar suasananya hangat. Namun kursi di seberang meja tetap kosong hingga jam 9 malam. Pesan singkat yang masuk ke ponselnya hanya satu baris dingin. "Aku lembur, jangan tunggu." Ketika akhirnya pintu terbuka, Arga masuk dengan langkah berat. Jas kerjanya basah oleh gerimis, wajahnya lelah. Naila segera berdiri, menyambut dengan senyum meski matanya sudah perih karena lama menunggu. "Mas, akhirnya pulang juga. Aku masak makanan kesukaanmu. Mau makan dulu?" tanyanya penuh harap. Arga hanya melepas jasnya dan meletakkan tas di sofa. "Aku sudah makan di luar," jawabnya singkat tanpa menatap mata istrinya. Hati Naila seketika runtuh. Senyumnya memudar, namun ia berusaha menahan diri agar tidak meneteskan air mata di hadapan suaminya. Ia hanya mengangguk pelan, membereskan meja makan yang dingin, sementara dalam dadanya terasa seperti ada pisau dingin yang menusuk perlahan. Keesokan harinya, ia memberanikan diri untuk bertanya. Mereka duduk di teras rumah, ditemani suara hujan gerimis yang jatuh di genting. Dengan suara bergetar, Naila berkata, "Mas, belakangan ini kau berubah. Kau jarang pulang, jarang bicara denganku. Apa ada yang salah? Apa aku melakukan kesalahan?" Arga menatap hujan, rahangnya mengeras. "Tidak ada apa-apa, Nay. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku memang sibuk. Tapi aku hamil anakmu. Bukankah ini seharusnya jadi saat kita lebih dekat, bukan malah menjauh?" Naila memohon. Arga berdiri, menepuk bahu istrinya sebentar. "Sudahlah, jangan membuat semuanya rumit. Aku lelah." Kalimat itu menancap di hati Naila. Ia ingin menangis keras-keras, ingin memeluk Arga dan memaksanya berkata jujur, namun tatapan suaminya yang kosong membuatnya terdiam. Dalam kesepian itu, satu-satunya yang selalu hadir menemaninya adalah Maya, sahabat dekat Naila sejak SMA. Maya sering datang membawa buah tangan, kadang sekadar duduk menemani Naila mengobrol. Ia sosok yang ceria, wajahnya selalu dihiasi senyum hangat. "Mungkin Arga benar-benar sedang sibuk, Nay," ucap Maya suatu sore sambil menyerahkan sepiring bubur kacang hijau. "Jangan terlalu banyak pikiran, kau harus menjaga bayi ini." Naila menghela napas panjang. "Aku ingin percaya begitu. Tapi entah kenapa hatiku selalu gelisah. Rasanya ada yang disembunyikan dariku." Maya terdiam sesaat, lalu menunduk.
Ada getaran di suaranya ketika ia berkata, "Apapun yang terjadi, kau tidak akan sendiri. Aku akan selalu ada di sisimu." Naila menatap sahabatnya itu, merasa sedikit lega. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum dan kata-kata lembut itu, Maya menyimpan sesuatu yang kelak akan menghancurkan hatinya berkeping-keping. Malam itu, Naila terbaring di ranjang dengan tubuh letih. Tangannya mengusap perut yang mulai terasa pergerakan halus janin. "Anakku, jangan marah pada ayahmu. Mungkin ia hanya lelah. Mungkin nanti ia akan kembali hangat seperti dulu. Kau hanya perlu menunggu," bisiknya, lalu air matanya jatuh membasahi bantal. Namun tidur tidak datang. Yang hadir hanyalah bayangan masa lalu. Suara kecil Rani, adik perempuan yang dulu hilang di pasar Blimbing, memanggil namanya. "Mbak Naila, jangan tinggalkan aku." Suara itu bergema di kepalanya hingga membuatnya terisak di tengah malam. Trauma kehilangan adiknya kembali menghantui. Sejak hari Rani hilang, hidup Naila memang tak pernah sama. Rasa bersalah melekat seperti bayangan, membuatnya tumbuh menjadi sosok yang selalu takut kehilangan orang yang ia cintai. Itu pula yang membuatnya begitu memuja kehadiran Arga, percaya bahwa ia akhirnya bisa hidup tanpa rasa takut. Namun kini, ketika Arga perlahan menjauh, bayangan kehilangan itu muncul kembali, menyesakkan dadanya. Hari-hari berikutnya semakin mengikis batinnya. Arga makin jarang pulang, dan ketika pulang pun sering membawa aroma parfum asing yang tidak dikenali Naila. Setiap kali ditanya, jawabannya selalu singkat, "Itu bau kantor." "Jangan cemburu buta." Naila mencoba mempercayainya, memaksa dirinya untuk menolak pikiran buruk. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa Arga adalah lelaki yang ia cintai, lelaki yang dulu berjanji akan selalu bersamanya dalam suka dan duka. Namun hati kecilnya tidak bisa dibohongi. Retakan itu semakin melebar, dan rasa dingin yang ditunjukkan Arga kian menusuk jiwanya. Malam-malam Naila dipenuhi kesunyian. Ia duduk di ruang tamu, lampu menyala redup, jam dinding berdetak pelan seolah mengejek. Ia menunggu pintu terbuka, menunggu suara langkah suaminya, namun yang datang hanya keheningan. Dalam keheningan itu, ia menggenggam perutnya erat-erat. "Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu merasakan kehilangan yang sama seperti yang pernah kualami," bisiknya pada janin yang tengah berkembang di dalam rahimnya. Namun jauh di dalam hati, Naila tahu, badai besar sedang menunggu di depan. Dan badai itu akan jauh lebih menghancurkan daripada kehilangan masa kecil yang selama ini menghantuinya. Hari-hari berikutnya berjalan begitu lambat bagi Naila. Setiap pagi ia bangun dengan harapan sederhana, melihat Arga tersenyum, menanyakan kabarnya, atau sekadar mengelus perutnya dan berbicara pada bayi yang sedang berkembang. Namun kenyataan yang ia hadapi selalu sama, kursi di meja makan kosong, suara pintu kamar mandi terburu-buru, dan langkah kaki suaminya yang tergesa keluar rumah sebelum matahari benar-benar naik. Arga jarang menatapnya lagi, bahkan ucapan selamat pagi pun semakin jarang terdengar. Naila sering duduk termenung di ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Foto itu menampilkan senyum lebar Naila dalam balutan kebaya putih, dan Arga yang menatapnya penuh kebanggaan. Senyum yang dulu membuatnya percaya bahwa cinta mereka akan mampu bertahan menghadapi apapun. Namun, kini foto itu justru terasa seperti cermin retak yang menyimpan luka. Sore itu, hujan kembali turun. Surabaya seolah enggan memberi Naila langit cerah dalam beberapa pekan terakhir. Ia duduk di sofa, tangannya mengusap perutnya pelan. Janin di dalam sana mulai bergerak lebih sering, dan itu membuat Naila merasa sedikit tenang. "Kau adalah kekuatanku," bisiknya, meski matanya berkaca-kaca. Pintu depan terbuka. Arga masuk, kali ini lebih awal dari biasanya. Naila yang semula terkejut segera berdiri. "Mas, aku sudah masak malam ini. Mau makan bersama?" Suaranya penuh harap. Namun Arga melepas sepatunya dengan wajah muram. "Aku sudah janji bertemu teman, Nay. Hanya mampir sebentar ambil berkas." Hati Naila mencelos. "Tapi, kau belum makan malam denganku sejak minggu lalu." "Sekali saja, Mas. Aku hanya ingin duduk berdua, seperti dulu." Arga berhenti sejenak, lalu menoleh sekilas. Ada sorot aneh di matanya, campuran lelah dan sesuatu yang tidak ingin ia katakan. "Aku bilang aku sibuk. Jangan memaksa." Hening panjang menyelimuti ruang tamu. Naila terdiam, dadanya sesak. Ia ingin memeluk Arga,
ingin menjerit menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, tapi bibirnya terkunci. Suaminya mengambil berkas dari meja, lalu pergi tanpa sempat menyentuh masakan yang sudah disiapkan. Tangisan akhirnya pecah begitu pintu menutup. Naila jatuh terduduk di kursi, air matanya membasahi pipi. Ia merasa seperti hidup bersama seorang asing yang mengenakan wajah suaminya. Beberapa hari kemudian, rasa curiga mulai tumbuh. Naila mencoba menghubungi kantor Arga di tengah siang. Seorang resepsionis menjawab ramah, mengatakan bahwa Arga sedang keluar sejak pagi dan tidak ada jadwal rapat hingga sore. Mungkin beliau sedang urusan pribadi, jawab sang resepsionis. Naila menutup telepon dengan tangan gemetar. Hatinya berdebar, pikiran buruk mulai menyeruak. Kalau bukan di kantor, lalu di mana Arga selama ini? Rasa penasaran mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Suatu sore, ia memutuskan mendatangi kantor Arga secara langsung. Dengan perut yang mulai besar, ia menahan lelah naik angkot dari Rungkut ke pusat kota. Gedung itu menjulang dengan kaca-kaca besar yang memantulkan langit mendung Surabaya. Di resepsionis, Naila bertanya apakah Arga ada di tempat. Tapi, kau belum makan malam denganku sejak minggu lalu. Sekali saja, Mas. Aku hanya ingin duduk berdua, seperti dulu. Arga berhenti sejenak, lalu menoleh sekilas. Ada sorot aneh di matanya, campuran lelah dan sesuatu yang tidak ingin ia katakan. Aku bilang aku sibuk. Jangan memaksa. Hening panjang menyelimuti ruang tamu. Naila terdiam, dadanya sesak. Ia ingin memeluk Arga, ingin menjerit menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, tapi bibirnya terkunci. Suaminya mengambil berkas dari meja, lalu pergi tanpa sempat menyentuh masakan yang sudah disiapkan. Tangisan akhirnya pecah begitu pintu menutup. Naila jatuh terduduk di kursi, air matanya membasahi pipi. Ia merasa seperti hidup bersama seorang asing yang mengenakan wajah suaminya. Beberapa hari kemudian, rasa curiga mulai tumbuh. Naila mencoba menghubungi kantor Arga di tengah siang. Seorang resepsionis menjawab ramah, mengatakan bahwa Arga sedang keluar sejak pagi dan tidak ada jadwal rapat hingga sore. Mungkin beliau sedang urusan pribadi, jawab sang resepsionis. Naila menutup telepon dengan tangan gemetar. Hatinya berdebar, pikiran buruk mulai menyeruak. Kalau bukan di kantor, lalu di mana Arga selama ini? Rasa penasaran mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Suatu sore, ia memutuskan mendatangi kantor Arga secara langsung. Dengan perut yang mulai besar, ia menahan lelah naik angkot dari Rungkut ke pusat kota. Gedung itu menjulang dengan kaca-kaca besar yang memantulkan langit mendung Surabaya. Di resepsionis, Naila bertanya apakah Arga ada di tempat. Maaf, Bu. Pak Arga sudah beberapa hari ini jarang datang. Biasanya beliau izin karena ada urusan penting, jawab petugas dengan sopan. Naila merasakan kakinya melemas. Ia tersenyum hambar, lalu melangkah pergi. Dunia di sekitarnya seperti berputar, hujan mulai turun, dan ia berdiri di bawah atap gedung dengan tubuh gemetar. Kalau bukan di kantor, lalu dia di mana? Dengan siapa? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, membuat dadanya kian sesak. Malamnya, Maya datang berkunjung. Sahabatnya itu membawa tas plastik berisi buah-buahan segar. Nay, kau harus makan banyak vitamin. Jangan biarkan pikiran buruk mengganggu kehamilanmu, katanya sambil tersenyum, duduk di samping Naila. Naila menatapnya dengan mata sembab. Mei, aku takut. Arga jarang pulang, dan tadi aku ke kantornya. Mereka bilang dia hampir tidak pernah datang akhir-akhir ini. Maya menelan ludah, wajahnya sejenak tampak tegang. Namun ia segera menutupi dengan tawa kecil. Mungkin dia sedang ada proyek di luar. Kau tahu sendiri pekerjaannya sering menuntut begitu, kan? Kalau begitu kenapa dia tidak bilang padaku? Kenapa harus menyembunyikan? Suara Naila pecah. Aku hamil, Mei. Aku butuh dia di sisiku. Aku tidak sanggup melewati ini sendirian. Maya menggenggam tangan Naila erat. Tenanglah, kau tidak sendirian. Aku ada untukmu. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Naila mengangguk, meski hatinya tidak merasa tenang. Ada sesuatu pada tatapan Maya sore itu yang berbeda. Senyumnya terlihat kaku, matanya berkedip terlalu cepat, seakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Beberapa malam kemudian, Arga kembali tidak pulang. Naila mencoba menelepon, namun ponselnya selalu dialihkan.
Ia gelisah, berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang salah. Pukul 11 malam, sebuah pesan singkat masuk. Aku sibuk. Jangan tunggu. Naila duduk terpuruk. Tangannya gemetar, hatinya seperti diremas. Pesan itu dingin, seolah ditulis oleh orang asing. Dalam keheningan, ia kembali mengingat Rani, adiknya yang hilang bertahun-tahun lalu. Rasa bersalah itu kembali menyeruak. Jangan-jangan aku memang ditakdirkan untuk selalu kehilangan orang yang kucintai, bisiknya getir. Namun dalam hatinya yang paling dalam, ada juga perasaan lain, rasa ingin tahu yang semakin membara. Ia tidak bisa lagi hanya duduk diam menunggu. Ia harus tahu apa yang sebenarnya disembunyikan Arga darinya. Malam itu, sebelum terlelap, Naila bertekad. Aku akan mencari tahu. Aku harus tahu. Apapun risikonya. Dan tanpa ia sadari, keputusan itu akan menuntunnya pada kebenaran pahit yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, langit Surabaya berwarna kelabu. Udara terasa pengap, seolah kota ini sedang menyembunyikan rahasia besar yang siap meledak kapan saja. Naila terbangun dengan kepala berat, tubuhnya lemah, namun hatinya gelisah. Semalaman ia tidak bisa tidur karena terus memikirkan keanehan yang melingkupi suaminya. Arga semakin jauh, teleponnya sulit dihubungi, dan alasan pekerjaannya tidak lagi masuk akal. Sejak kehamilannya semakin membesar, Naila merasa dirinya hanya ditemani oleh rasa sepi dan janin dalam perutnya. Namun di tengah kesepian itu, satu hal terus mengganggu pikirannya. Ia harus mencari tahu kemana sebenarnya Arga pergi setiap kali beralasan lembur. Pagi itu, setelah membereskan rumah, ia duduk di ruang tamu sambil menatap ponselnya. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 10. Arga sejak pagi sudah keluar tanpa sarapan, hanya meninggalkan kalimat singkat. Ada urusan. Tidak ada penjelasan lebih. Tidak ada tatapan lembut ke arah perutnya. Tidak ada sentuhan hangat yang dulu selalu menenangkan Naila. Air matanya hampir jatuh lagi, tetapi kali ini ia menahannya. Aku tidak boleh terus menangis. Aku harus tahu kebenaran, gumamnya pelan. Siang itu, dengan perut yang mulai berat, Naila memberanikan diri keluar rumah. Ia naik taksi menuju pusat kota, berharap menemukan jawaban. Awalnya ia berniat kembali mendatangi kantor Arga, tapi hatinya ragu. Kalau benar dia ada di kantor, aku hanya akan dianggap paranoid. Tapi kalau dia tidak di sana, pikirannya terhenti di tengah jalan. Mobil yang ia tumpangi berhenti di sebuah lampu merah dekat kawasan Gubeng. Saat itulah pandangannya tertumbuk pada sebuah gedung sederhana dengan hiasan janur kuning yang menjulang di depan pintu. Musik gamelan mengalun samar dari pengeras suara, dan beberapa tamu terlihat keluar masuk dengan pakaian rapi. Itu jelas sebuah acara pernikahan. Awalnya, Naila tidak memperhatikan. Namun ketika ia melihat sosok yang baru turun dari mobil hitam di depan gedung itu, jantungnya berhenti berdetak sejenak. Tubuhnya kaku, napasnya tercekat. Sosok itu. Arga? Dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat suaminya memakai kemeja putih, wajahnya serius namun tampak tegang. Ia masuk ke dalam gedung dengan langkah pasti. Naila gemetar. Tidak, ini tidak mungkin. Arga? Di sini? Untuk apa? Tanpa berpikir panjang, ia meminta sopir berhenti. Meski tubuhnya goyah, ia turun dari mobil dan berjalan perlahan mendekati gedung itu. Setiap langkah terasa berat, namun rasa penasaran dan kecemasan menuntunnya maju. Di depan pintu, seorang pria yang tampak sebagai panitia menyambut tamu dengan senyum. Naila berdiri beberapa meter dari sana, berusaha melihat ke dalam. Musik semakin jelas, aroma bunga melati menyeruak. Dan di sanalah, tepat di tengah ruangan yang dihiasi tirai putih dan bunga segar, ia melihat pemandangan yang meremukkan seluruh jiwanya. Arga berdiri tegap di pelaminan. Di sampingnya, seorang perempuan dengan kebaya cantik dan riasan indah menunduk malu. Wajah itu begitu familiar. Wajah yang selama ini ia percaya. Wajah yang selama ini menjadi tempat ia mencurahkan segala kesedihan dan rahasianya. Hari itu, langit Surabaya berwarna kelabu. Udara terasa pengap, seolah kota ini sedang menyembunyikan rahasia besar yang siap meledak kapan saja. Naila terbangun dengan kepala berat, tubuhnya lemah, namun hatinya gelisah. Semalaman ia tidak bisa tidur karena terus memikirkan keanehan yang melingkupi suaminya. Arga semakin jauh, teleponnya sulit dihubungi, dan alasan pekerjaannya tidak lagi masuk akal.
Sejak kehamilannya semakin membesar, Naila merasa dirinya hanya ditemani oleh rasa sepi dan janin dalam perutnya. Namun di tengah kesepian itu, satu hal terus mengganggu pikirannya. Ia harus mencari tahu kemana sebenarnya Arga pergi setiap kali beralasan lembur. Pagi itu, setelah membereskan rumah, ia duduk di ruang tamu sambil menatap ponselnya. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 10. Arga sejak pagi sudah keluar tanpa sarapan, hanya meninggalkan kalimat singkat. Ada urusan. Tidak ada penjelasan lebih. Tidak ada tatapan lembut ke arah perutnya. Tidak ada sentuhan hangat yang dulu selalu menenangkan Naila. Air matanya hampir jatuh lagi, tetapi kali ini ia menahannya. Aku tidak boleh terus menangis. Aku harus tahu kebenaran, gumamnya pelan. Siang itu, dengan perut yang mulai berat, Naila memberanikan diri keluar rumah. Ia naik taksi menuju pusat kota, berharap menemukan jawaban. Awalnya ia berniat kembali mendatangi kantor Arga, tapi hatinya ragu. Kalau benar dia ada di kantor, aku hanya akan dianggap paranoid. Tapi kalau dia tidak di sana, pikirannya terhenti di tengah jalan. Mobil yang ia tumpangi berhenti di sebuah lampu merah dekat kawasan Gubeng. Saat itulah pandangannya tertumbuk pada sebuah gedung sederhana dengan hiasan janur kuning yang menjulang di depan pintu. Musik gamelan mengalun samar dari pengeras suara, dan beberapa tamu terlihat keluar masuk dengan pakaian rapi. Itu jelas sebuah acara pernikahan. Awalnya, Naila tidak memperhatikan. Namun ketika ia melihat sosok yang baru turun dari mobil hitam di depan gedung itu, jantungnya berhenti berdetak sejenak. Tubuhnya kaku, napasnya tercekat. Sosok itu, Arga? Dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat suaminya memakai kemeja putih, wajahnya serius namun tampak tegang. Ia masuk ke dalam gedung dengan langkah pasti. Naila gemetar. Tidak, ini tidak mungkin. Arga? Di sini? Untuk apa? Tanpa berpikir panjang, ia meminta sopir berhenti. Meski tubuhnya goyah, ia turun dari mobil dan berjalan perlahan mendekati gedung itu. Setiap langkah terasa berat, namun rasa penasaran dan kecemasan menuntunnya maju. Di depan pintu, seorang pria yang tampak sebagai panitia menyambut tamu dengan senyum. Naila berdiri beberapa meter dari sana, berusaha melihat ke dalam. Musik semakin jelas, aroma bunga melati menyeruak. Dan di sanalah, tepat di tengah ruangan yang dihiasi tirai putih dan bunga segar, ia melihat pemandangan yang meremukkan seluruh jiwanya. Arga berdiri tegap di pelaminan. Di sampingnya, seorang perempuan dengan kebaya cantik dan riasan indah menunduk malu. Wajah itu begitu familiar. Wajah yang selama ini ia percaya. Wajah yang selama ini menjadi tempat ia mencurahkan segala kesedihan dan rahasianya. Hujan deras malam itu tidak mampu menutupi suara tangisan Naila. Ia pulang dari gedung pernikahan itu dengan tubuh basah kuyup, langkah gontai, dan hati yang remuk. Sepanjang perjalanan pulang, wajah Arga dan Maya terus menari-nari di benaknya. Bayangan Arga berdiri tegak di pelaminan, Maya tersenyum dengan gaun pengantin, semua itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak berujung. Begitu sampai di rumah, ia masuk dengan tubuh lemas. Pakaian basah menempel erat di kulitnya, rambutnya berantakan, dan wajahnya pucat pasi. Ia menjatuhkan tubuhnya di kursi ruang tamu, menunduk, memegangi perutnya yang seolah ikut menegang. Air matanya tak berhenti jatuh. Aku ditipu oleh orang yang paling kucintai, oleh orang yang paling kupercaya, bisiknya lirih. Suasana rumah begitu sunyi, hanya terdengar suara hujan di luar jendela. Kursi kosong di seberang meja makan menatapnya seperti hantu. Semua kenangan yang dulu indah mendadak terasa menghina. Ketika Arga akhirnya pulang larut malam dengan wajah kusut, Naila sudah menunggunya. Begitu pintu terbuka, Naila berdiri, tubuhnya gemetar menahan marah. Kau masih berani pulang ke rumah ini? Suaranya bergetar namun tajam. Arga terdiam di ambang pintu. Naila, dengarkan aku dulu. Dengar apa? Aku sudah lihat semuanya dengan mata kepalaku. Kau menikah, Arga. Menikah dengan sahabatku sendiri. Naila berteriak, air matanya meledak lagi. Arga menutup pintu perlahan, lalu melangkah masuk. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Semua ini terjadi begitu saja. Terjadi begitu saja? Naila tertawa getir. Kau kira aku bodoh? Kau kira aku bisa menerima alasan seperti itu? Aku mengandung anakmu, Arga. Sementara kau bersanding dengan perempuan lain.
Arga berusaha mendekat, tapi Naila mundur. Jangan sentuh aku. Aku jijik melihatmu. Suasana semakin tegang. Akhirnya, dengan suara rendah namun dingin, Arga berkata, aku tidak akan meninggalkanmu. Kau tetap istriku. Maya, dia hanya, kalimatnya terhenti. Dia hanya apa? Hanya pengisi waktumu? Hanya pelampiasanmu? Atau justru dialah yang kau pilih? Naila menantang dengan tatapan penuh luka. Arga tidak menjawab. Diamnya justru menjadi jawaban paling menyakitkan. Pertengkaran itu membuat tubuh Naila semakin lemah. Malam itu juga, ia merasakan sakit perut yang hebat. Dengan tubuh gemetar, ia merunduk sambil menangis. Tidak, jangan, bertahanlah, nak. Arga panik melihatnya, segera mengangkat tubuh Naila ke mobil dan membawanya ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, Naila berusaha tetap sadar. Ia menggenggam perutnya erat-erat, suaranya bergetar, kalau sampai anak ini hilang, aku tidak akan pernah memaafkanmu, Arga. Setibanya di rumah sakit, dokter segera menanganinya. Setelah berjam-jam, akhirnya kondisi janin dinyatakan stabil meski Naila harus banyak beristirahat dan menghindari stres berat. Namun bagaimana mungkin ia bisa tenang, sementara luka batinnya jauh lebih parah daripada luka fisik. Di ruang rawat yang sunyi, Naila terbaring dengan wajah pucat. Arga duduk di kursi samping, menunduk tanpa suara. Antara rasa bersalah dan keegoisan, ia tidak tahu harus berkata apa. Pergi, kata Naila lirih, matanya menatap langit-langit. Arga menoleh cepat. Apa? Pergi dari sini. Aku tidak mau melihat wajahmu. Kau membuatku hampir kehilangan anak ini. Arga terdiam. Matanya memerah, namun ia tidak melawan. Perlahan ia berdiri, lalu meninggalkan ruangan. Begitu pintu tertutup, air mata Naila pecah lagi. Ia merasa kosong, tubuhnya lemah, dan hatinya hancur. Beberapa hari kemudian, Maya datang menjenguk. Wajahnya penuh tangis, namun Naila langsung menoleh ke arah lain. Nay, maafkan aku, suara Maya bergetar. Aku tidak pernah ingin menyakitimu. Aku tidak bisa mengendalikan perasaanku pada Arga. Semua ini salahku? Keluar, jawab Naila singkat, dingin. Maya menangis, mendekat, mencoba menggenggam tangan Naila. Aku tidak bisa kehilanganmu sebagai sahabat. Tolong, aku tidak tahu harus bagaimana. Naila menepis tangannya. Kau sudah kehilangan aku sejak hari kau memutuskan menikahi suamiku. Tidak ada lagi yang tersisa, Maya. Kau pengkhianat. Maya terisak, lalu keluar dari kamar dengan tubuh gemetar. Namun ada sesuatu pada wajahnya yang Naila tangkap sekilas, bukan hanya rasa bersalah, melainkan juga ketakutan. Seolah Maya menyembunyikan rahasia lain yang lebih besar. Beberapa hari setelah keluar dari rumah sakit, Naila pulang ke rumahnya yang kini terasa asing. Setiap sudut ruangan mengingatkan pada Arga, pada Maya, pada pengkhianatan yang menusuk hatinya. Saat membersihkan lemari tua di kamar, Naila menemukan sebuah kotak kayu kecil yang sudah lama terkunci. Kotak itu peninggalan almarhum ibunya. Dengan tangan gemetar, ia membuka kunci tua yang masih menempel. Di dalamnya, ada foto-foto lama, beberapa dokumen, dan sebuah pita rambut kecil berwarna merah muda. Naila memandanginya dengan mata berkaca-kaca. Itu adalah pita milik Rani, adiknya yang hilang puluhan tahun lalu di Malang. Air mata mengalir deras. Ingatan masa kecil itu kembali menyeruak. Ia teringat bagaimana ia menggenggam tangan Rani di pasar, lalu melepaskannya sejenak ketika ibunya sibuk menawar. Dan sekejap kemudian, Rani hilang. Sejak saat itu, hidupnya dipenuhi rasa bersalah. Naila memeluk pita itu erat, tubuhnya terguncang. Rani, di mana kamu sekarang? Apa kamu masih hidup? Malam itu, Naila duduk lama di ruang tamu dengan foto-foto lama berserakan di meja. Ia menatap foto keluarga yang menampilkan dirinya kecil, ayah, ibu, dan Rani kecil yang tersenyum manis. Hatinya perih, seolah luka lama kembali disayat bersamaan dengan luka baru. Dalam keheningan malam, sebuah pikiran mulai muncul di benaknya. Bagaimana jika Rani masih hidup? Bagaimana jika aku bisa menemukannya? Namun Naila tidak tahu bahwa benang merah antara masa lalu dan masa kini jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Bahwa kehilangan adiknya dan pengkhianatan Arga serta Maya, semua itu saling berkaitan dalam satu rahasia kelam yang perlahan mulai terbuka. Malam semakin larut. Naila terpejam dengan air mata mengalir.
Di luar, hujan turun lagi, seolah langit pun ikut menangisi nasibnya. Namun di balik air mata itu, muncul sebuah tekad baru. Ia tidak boleh terus-menerus hancur. Ia harus mencari kebenaran tentang Arga, tentang Maya, dan tentang masa lalunya yang gelap. Pagi di Surabaya itu terasa asing bagi Naila. Matahari menyinari jendela rumahnya, tapi cahaya hangat itu tidak bisa menembus dinginnya hatinya. Ia duduk di kursi ruang tamu, menatap kotak kayu peninggalan ibunya yang masih terbuka di meja. Foto-foto lama berserakan, dirinya kecil bersama Rani, ibunya tersenyum, ayah yang jarang ia ingat karena sudah meninggal saat Naila masih remaja. Pita merah muda kecil itu masih digenggamnya erat, seolah sepotong masa lalu kembali hidup. Naila menutup mata, dan dalam sekejap ia kembali ke masa itu. Pasar Malang yang ramai, tangan kecil Rani yang terlepas, teriakan ibunya, dan tangisan Naila kecil yang tak pernah berhenti memanggil adiknya. Air mata jatuh di pipinya. "Rani, di mana kamu sekarang? Apa kamu masih hidup?" bisiknya. Sejak ia melihat Arga dan Maya di pelaminan, hatinya bukan hanya hancur karena pengkhianatan, tapi juga diliputi rasa penasaran yang membakar. Mengapa Maya, sahabat yang begitu dekat dengannya, tiba-tiba muncul dalam kehidupan Arga, lalu menikahinya? Seolah ada takdir yang jahat mempermainkan hidupnya. Hari itu, Naila memutuskan untuk mencari jawaban. Ia pergi ke rumah orang tua Maya di daerah Sidoarjo. Rumah sederhana dengan pagar besi hijau itu sudah lama tidak ia kunjungi. Hatinya berdebar saat ia mengetuk pintu. Seorang wanita paruh baya yang tak lain adalah ibu Maya membukakan pintu. Wajahnya tampak terkejut melihat Naila berdiri di sana. "Naila? Ya Allah, sudah lama sekali kau tidak berkunjung. Masuklah, nak." Naila masuk dengan langkah berat. Ruang tamu itu masih sama seperti dulu. Penuh foto keluarga, sofa tua, dan aroma teh melati. Mereka duduk berhadapan. "Aku sebenarnya ingin bicara tentang Maya," kata Naila, suaranya bergetar. Ibu Maya menghela napas panjang. "Aku tahu, kau pasti marah padanya. Aku pun tak menyangka ia akan membuat keputusan seperti itu. Aku sudah menasihatinya, tapi Maya keras kepala." Naila menunduk, mencoba menahan emosinya. "Aku hanya ingin tahu satu hal, Bu. Sebenarnya, Maya, siapa dia? Dari mana asalnya?" Ibu Maya terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Kenapa kau menanyakan itu?" "Karena aku merasa ada sesuatu yang tidak pernah diceritakan padaku. Aku sudah bersahabat dengannya bertahun-tahun, tapi selalu ada sisi dirinya yang terasa asing. Dan sekarang, semua ini membuatku curiga ada rahasia besar yang disembunyikan." Wanita itu menggenggam tangannya erat. "Naila, sebenarnya, Maya bukan anak kandungku. Dia anak angkat." Dunia Naila seakan berhenti berputar. "Anak angkat?" "Iya," lanjut Ibu Maya pelan. 20 tahun lalu, aku dan suamiku menemukan seorang anak kecil di Pasar Malang. Anak itu menangis sendirian, tidak tahu siapa orang tuanya. Kami mencoba mencari keluarganya, tapi tidak ada yang datang. Akhirnya, kami memutuskan merawatnya. Anak itu, Maya." Napas Naila tercekat. "Pasar Malang, 20 tahun lalu. Anak kecil yang hilang. Tidak, ini tidak mungkin." Kepalanya pusing. Pita merah muda di tangannya terasa bergetar. Ingatan masa kecilnya menyeruak, menghubungkan titik-titik yang selama ini terpisah. Rani hilang di Pasar Malang. Dan Maya ditemukan di Pasar Malang di tahun yang sama. Air mata Naila jatuh deras. "Rani? Maya, kau, adikku?" bisiknya, tubuhnya gemetar hebat. Kunci tua yang masih menempel. Di dalamnya, ada foto-foto lama, beberapa dokumen, dan sebuah pita rambut kecil berwarna merah muda. Naila memandanginya dengan mata berkaca-kaca. "Itu adalah pita milik Rani, adiknya Ye." Ibu Maya menatap Naila dengan wajah bingung. "Apa maksudmu, Nah?" Naila berdiri, hampir terhuyung. "Maya bukan sahabatku. Dia, adikku yang hilang. Dia Rani." Tangisnya pecah, tubuhnya lemah, tapi hatinya dipenuhi ledakan emosi. Antara sakit, bahagia, marah, dan bingung bercampur menjadi satu. Malamnya, Naila tak bisa tidur. Kata-kata Ibu Maya terus terngiang di kepalanya. Ia ingin sekali berlari ke rumah Maya, memeluknya,
dan berkata bahwa mereka sebenarnya saudara. Tapi di saat yang sama, bagaimana mungkin ia bisa memaafkan? Maya telah menikahi Arga, suaminya sendiri. Luka itu terlalu dalam. Keesokan harinya, Naila akhirnya memberanikan diri menemui Maya. Ia datang ke sebuah rumah kontrakan sederhana di Surabaya Timur, tempat Maya kini tinggal bersama Arga setelah pernikahan itu. Maya terkejut melihat Naila berdiri di depan pintunya. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab, seolah ia juga terjebak dalam penderitaan. Naila, kenapa kau datang? Naila menatapnya dengan air mata. Aku tidak datang untuk membicarakan Arga. Aku datang untuk kebenaran. Maya terdiam, menatapnya dengan bingung. 20 tahun lalu, aku kehilangan adikku di Pasar Malang. Namanya Rani. Aku baru tahu, kau bukan anak kandung ibu angkatmu. Kau ditemukan di Pasar Malang. Tahun yang sama. Suara Naila bergetar, tubuhnya gemetar. Kau, adikku. Kau Rani. Maya terpaku, matanya membesar. Apa yang kau katakan? Naila menangis. Aku yakin. Kau adikku yang hilang. Kau bukan hanya sahabatku, kau darah dagingku sendiri. Maya mundur, tubuhnya lemas, air matanya jatuh deras. Tidak, jangan katakan itu, jangan. Kenapa? Apa kau tidak merasakannya? Kenapa selama ini kita begitu dekat? Kenapa aku selalu merasa ada sesuatu di antara kita? Karena kau memang saudaraku. Maya jatuh terduduk di lantai, menangis histeris. Kalau itu benar, kalau aku benar-benar adikmu, berarti aku menikahi suamimu. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Tangisan Maya memenuhi ruangan. Naila pun ikut terduduk, menutup wajahnya. Luka itu semakin dalam. Kebenaran ini adalah pisau bermata dua, menemukan adiknya yang lama hilang, tapi sekaligus harus menanggung fakta bahwa adiknya telah merebut suaminya. Di tengah tangisan itu, Arga masuk. Ia terdiam melihat dua perempuan yang ia cintai duduk berhadapan dalam isak tangis. Apa yang terjadi di sini? Naila menoleh, matanya penuh kebencian. Kau masih berani bertanya, Arga? Maya bukan hanya sahabatku. Dia, adikku yang hilang. Arga terkejut, wajahnya pucat. Apa? Maya menutup wajahnya, menangis lebih keras. Aku tidak tahu, Arga. Aku tidak tahu kalau aku adik Naila. Suasana ruangan itu berubah mencekam. Arga terduduk lemas di kursi, wajahnya pucat pasi. Bagaimana mungkin semua ini? Naila berdiri dengan tubuh gemetar. Sekarang kau mengerti, Arga? Pengkhianatanmu bukan hanya menghancurkanku, tapi juga melukai keluarga yang selama ini kucari. Kau membuatku hidup dalam neraka. Air matanya jatuh deras. Ia menatap Maya sekali lagi, lalu berbalik meninggalkan rumah itu. Suaranya bergetar saat ia berkata, aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Maya, ataukah aku harus membencimu selamanya. Yang jelas, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Pintu tertutup keras di belakangnya. Maya jatuh pingsan di lantai, sementara Arga hanya bisa memegangi kepalanya sendiri, merasa terjebak dalam pusaran dosa yang tak bisa ia hentikan. Dan di jalan yang sepi, Naila berjalan dengan air mata bercucuran. Langkahnya goyah, tapi tekadnya mulai terbentuk. Ia harus memilih, apakah ia akan menyerah dalam kepedihan ini, ataukah ia akan bangkit untuk merebut kembali hidupnya dan melawan semua kebohongan yang telah menghancurkannya. Hujan deras mengguyur Surabaya malam itu, seolah langit ikut menangisi luka yang menyesakkan dada Naila. Ia berdiri di depan jendela rumahnya, memandangi kilatan petir yang sesekali membelah langit. Perutnya yang semakin besar bergerak pelan, seakan bayi di bab dalam sana merasakan keresahan ibunya. Air matanya sudah kering, tapi hatinya tetap perih. Ia baru saja menemukan kebenaran yang selama ini ia cari. Maya bukan sekadar sahabat, melainkan adik kandungnya, Rani, yang hilang 20 tahun lalu. Namun bersamaan dengan itu, kenyataan pahit menghantam. Rani telah menikah dengan Arga, suami yang selama ini Naila cintai dan percaya. Pertanyaan demi pertanyaan berputar di kepalanya. Bagaimana mungkin takdir begitu kejam? Apakah ini hukuman karena dulu ia gagal menjaga Rani kecil di Pasar Malang? Ataukah ini ujian untuk membuatnya lebih kuat? Pagi berikutnya, Naila duduk di kursi ruang tamu dengan wajah pucat.
Ia belum makan apapun sejak malam. Pintu rumah tiba-tiba diketuk. Dengan langkah berat, ia membukanya. Maya berdiri di sana, basah kuyup, wajahnya sembab penuh tangis. Naila, tolong dengarkan aku, pinta Maya dengan suara bergetar. Naila terdiam, hatinya bergejolak. Antara ingin memeluk adiknya yang baru saja ia temukan, atau menutup pintu dan mengusirnya jauh-jauh. Namun akhirnya ia mempersilakan Maya masuk. Maya duduk dengan tubuh gemetar. Aku tidak tahu, Naila, aku benar-benar tidak tahu siapa diriku sebenarnya. Aku hanya tahu aku ditemukan di pasar, dan keluarga angkatku merawatku. Aku tidak pernah tahu kalau aku adalah Rani, adikmu. Naila menatapnya dengan mata merah. Tapi kau tahu, Maya, kau tahu betul aku dan Arga sudah menikah. Kau tahu aku sedang mengandung anaknya. Lalu kenapa kau tetap menikah dengannya? Maya menunduk, air matanya menetes deras. Aku mencintainya, Nay. Aku tidak bisa mengendalikan perasaanku. Dia juga bilang dia mencintaiku. Aku salah, aku tahu. Aku berdosa padamu. Tapi percaya padaku, aku tidak pernah berniat menyakitimu dengan cara ini. Naila menutup wajahnya. Kau bukan hanya menyakitiku. Kau merobek seluruh jiwaku. Kau merebut suamiku, dan sekarang kau mengaku sebagai adikku. Hening panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Tiba-tiba pintu kembali diketuk. Arga masuk, wajahnya penuh kegelisahan. Naila? Maya, kita harus bicara. Tatapan Naila langsung tajam. Apalagi yang mau kau katakan, Arga? Kau sudah menghancurkan segalanya. Arga mendekat, suaranya bergetar. Aku memang salah. Aku tidak bisa menyangkal itu. Tapi aku mencintai kalian berdua, dengan cara yang berbeda. Aku terjebak, Nay. Aku tidak tahu harus memilih siapa. Terjebak? Naila hampir berteriak. Kau bukan anak kecil yang tidak tahu jalan pulang, Arga. Kau lelaki dewasa. Kau suamiku. Tapi kau malah menikahi adikku sendiri. Apa kau sadar betapa busuknya perbuatanmu? Maya menangis lebih keras. Arga, hentikan. Jangan tambah sakiti dia. Arga terduduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku hanya ingin kebahagiaan. Tapi aku malah menghancurkan semuanya. Naila berdiri, tubuhnya bergetar, wajahnya penuh air mata. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki, Arga. Kau sudah membuat pilihanmu. Dan sekarang, aku juga akan membuat pilihanku. Maya menatap Naila, panik. Naila, jangan katakan kau akan meninggalkanku juga. Aku baru saja menemukanmu. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Naila menoleh ke arah Maya, matanya penuh luka. Aku tidak bisa membencimu, Maya. Karena kau adalah darah dagingku. Kau adikku. Tapi aku juga tidak bisa menerimamu begitu saja. Kau adalah luka terbesar dalam hidupku. Aku butuh waktu. Aku butuh jarak. Maya terisak, mencoba meraih tangan Naila, tapi Naila menariknya pelan. Kemudian Naila menatap Arga dengan sorot mata yang dingin. Dan kau, Arga, jangan pernah lagi menemuiku. Mulai hari ini, kita selesai. Arga terhenyak. Naila, jangan, pikirkan anak kita. Naila menatap perutnya, lalu menoleh lagi ke arah Arga. Anak ini tidak butuh ayah seperti kau. Aku akan membesarkannya sendiri. Kata-kata itu menghantam Arga seperti petir. Ia ingin bicara lagi, tapi lidahnya keluh. Naila berbalik, berjalan ke kamar, dan menutup pintu dengan keras. Maya jatuh terduduk di lantai, menangis seperti anak kecil. Arga hanya bisa menatap kosong ke arah pintu kamar yang tertutup. Hujan di luar semakin deras, seolah seluruh kota Surabaya menangis bersama mereka. Hari-hari setelah itu berjalan berat. Naila benar-benar menjauh, fokus pada kehamilannya dan mempersiapkan diri menjadi ibu tunggal. Ia pindah dari rumah lamanya, mencari tempat baru yang lebih tenang. Ia bahkan mulai mengikuti kelas ibu hamil di puskesmas, mencoba menata kembali hidupnya. Sementara itu, Maya dilanda rasa bersalah yang tiada henti. Ia berusaha mendekati Naila, mengirim pesan, menelepon, bahkan menunggu di depan rumah barunya, tapi Naila selalu menolak. Bagi Naila, luka itu masih terlalu segar untuk diobati. Arga? Ia terjebak dalam kehancurannya sendiri. Pekerjaan di kantornya berantakan,
reputasinya hancur, dan rumah tangganya sirna. Ia kehilangan segalanya karena pilihannya sendiri. Malam menjelang kelahiran, Naila dibawa ke rumah sakit. Rasa sakit kontraksi membuatnya hampir tak berdaya. Namun di sela derita itu, ia merasa ada kekuatan besar dari dalam dirinya. Bayinya bergerak, seolah memberi semangat. Anakku, kau akan lahir ke dunia ini dengan penuh luka. Tapi ibu janji, ibu akan melindungimu, apapun yang terjadi, bisiknya di meja bersalin. Tangis bayi akhirnya pecah, memenuhi ruang rumah sakit itu. Seorang bayi laki-laki mungil hadir ke dunia, menjadi cahaya di tengah kegelapan yang melingkupi hidup Naila. Naila memeluk bayinya dengan air mata mengalir deras. Kau adalah alasan ibu bertahan. Kau adalah bukti bahwa aku bisa kuat. Di luar kamar bersalin, Maya berdiri, wajahnya penuh air mata. Ia menatap dari kejauhan, tidak berani masuk. Maafkan aku, Kak, suatu hari nanti, semoga kau bisa menerimaku kembali sebagai adikmu, bisiknya lirih. Dan Arga, yang juga datang diam-diam, hanya bisa berdiri jauh di koridor rumah sakit. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia ingin melihat bayinya, tapi ia tahu ia tidak punya hak lagi. Ia telah kehilangan segalanya. Naila memandang bayinya sekali lagi, lalu menutup matanya dengan damai. Aku akan menjalani hidupku tanpa mereka. Aku tidak butuh pengkhianat, aku hanya butuh diriku sendiri dan anakku. Hujan di luar mereda, meninggalkan aroma tanah basah. Sebuah awal baru, meski penuh luka, telah dimulai. Naila tahu jalan di depannya tidak akan mudah. Tapi kini, ia bukan lagi perempuan yang rapuh. Ia adalah seorang ibu yang akan melawan dunia demi anaknya. Dan kisah cinta yang hancur, persahabatan yang terhianati, serta rahasia keluarga yang terkuak, semuanya kini menjadi bagian dari masa lalunya. Masa depan ada di tangannya, bersama bayi kecil yang tidur pulas di pelukannya.